Selamat datang dan Waalaikumsalam selamat warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi kepada peserta webinar kita malam ini yang telah meluangkan waktu untuk menggali sejarah. Kita malam ini bertemu lagi dengan saya, Hagi Sultanabil, dari Manajemen Throwback History, ofisial sebagai moderator ya. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas rahmat berupa kesehatan yang baik. Hari ini kita bisa bertemu di webinar pada malam ini. Tak lupa juga salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga, beserta sahabat, juga leluhur kita. Bapak Ibu, malam ini kita bertemu kembali pada hari ini Sabtu 21 Agustus tahun 2021. Kami dari manajemennya Throwback History bekerja sama dengan Sultan Adil Institute kembali mengadakan webinar ini dengan judul Bali Bukan India. Nah, ini judul. Insya Allah saat ini kita bukan untuk mempertentangkan, bukan untuk menolak ya bagaimana India bisa masuk ke tempat kita, tapi kita berdasarkan penelitian, berdasarkan studi akademik yang dilakukan oleh para narasumber, bisa kita dapatkan feedback yang baik. Baik, untuk itu tidak perpanjang waktu. Kalau Bang Santo Sabah Angku Santo sudah siap, silakan Bang Santo, waktu dipersilakan. Terima kasih Bang Sultan, Pak Moderator. Assalamualaikum Bang Haji Sultan. Apa yang saya presentasikan, apa yang saya perjuangkan selama ini terhadap pelurusan sejarah kita Nusantara. Jadi selama ini memang kerja saya hampir 24 jam berpikir terus untuk back history of Indonesia. Kembalinya sejarah benar Nusantara. Kembalinya kita sudah 76 tahun merdeka, tapi pencatatan sejarah kita masih versi penjajah. Masih versi penguasa yang menguasai kita, pencatatan sejarahnya. Tadi pagi saya mengikuti webinar yang diadakan oleh Universitas Diponegoro ya. Itu bicara presentasinya itu bergelar Profesor Doktor. Jadi dari webinar itu saya dapat menangkap bahwa gambaran kesejarahan di Indonesia, terutama di kalangan akademisi, kalangan ilmuwan, itu tampil seperti yang saya lihat webinar tadi, update tadi pagi. Jadi seorang profesor doktor kesejarahan, itu berkata, mengeluarkan statement, karena seorang profesor doktor di kesejarahan, itu akan didengar oleh kita orang awam. Jadi benar kata Babe Ridwan Saidi yang dikatakannya waktu webinar kemarin, yang beliau keras mengatakan seperti itu. Apa yang dikatakan Babe Ridwan Saidi itu saya buatkan video singkatnya di YouTube dengan judul Rekonstruksi Sejarah. Rekonstruksi Sejarah. Jadi sejarah kita itu tampil yang dipresentasikan update ya per tadi pagi. Itu benar apa yang dikatakan Babe. Jadi teman-teman bisa lihat di tampilan awal itu Babe begitu marahnya terhadap kesejarahan Indonesia. Jadi memang kita bukan sejarawan, kita bukan akademisi, kita bukan ilmuwan. Itu ada penyebabnya. Apa penyebabnya?
keadaan gambaran kesejarahan kita di kaum akademisi, kaum ilmuwan, itu tampil saat tadi pagi. Sampai dia katakan bahwa Sriwijaya terdahulu hanya bisa mengekspor ikan asin dan terasi. Sebegitunya. Jadi benar kata Babe, kamu yang sejarawan, inimu di mana? Gitu. Saya yang bukan sejarawan bisa berpikir. Jadi keilmuan saat ini begitu ditohoknya, begitu tidak responnya terhadap keadaan kesejarahan kita saat ini yang sudah amburadul versi Babe, yang sudah berantakan. Tidak jelas timelinenya. Santo Saba itu melakukan penelitian yang dia bukan seorang ilmuwan, dia bukan seorang peneliti, dia hanya punya rasa kebangsaan terhadap generasi yang akan datang, agar generasi yang akan datang itu bisa melompat jauh ke depan. Jadi belajar sejarah itu mundur 2 langkah ke belakang untuk lompat jauh ke depan. Jadi saat kita mundur 2 langkah ke belakang itu, kita terperosok. Kata apa? Catatan sejarah leluhur kita yang tertulis saat ini ambigu, tidak jelas, abu-abu. Sehingga orang seperti saya, seperti Babe Ridwan Saidi, seperti Fahmi Basya, timbul seperti itu. Hadir manusia-manusia seperti itu, yang hanya modal kebangsaan. Yang orang sebut saya itu chauvinis. Orang yang berlebihan berkebangsaan. Itu yang mereka sebut terhadap Santo Saba itu. Itulah yang tidak dipunyai generasi kita sekarang ini. Latar belakang saya itu merah putih. Pahami wahai saudara-saudara, pahlawan kita dulu itu untuk merebut kembali Indonesia merdeka itu dengan tumpahan darah. Chauvinis, itulah dia modal kita. Nah, kenapa kesejarahan kita masih menggunakan catatan versi penjajah? Itu seharusnya. Jadi yang diteriakan oleh Santo Saba adalah rekonstruksi sejarah. Mengembalikan catatan benar leluhur kita. Ada 26.000 dokumen leluhur kita di Leiden. Kita punya 10,3 ribu. Dari situlah kita meraba-raba. Jadi adanya figur Babe, adanya figur Fahmi Basya, adanya figur Santo Saba, itu dikarenakan tidak responnya kaum akademisi, kaum ilmuwan, kaum sejarawan terhadap kesejarahannya. Jadi untuk apa belajar sejarah kalau hanya pandai mengcopy paste dari catatan penjajah yang ternyata dia ingin merampok. Jadi benar apa kata Jurilina, bahwa catatan sejarah Indonesia itu sudah dibengkokkan. Sudah dibengkokkan. Tapi tidak ada action yang nyata, real dari ilmuwan terhadap gejolak saat ini di kesejarahan. Jadi terima kasih kepada manajemen DBH yang kemarin sudah mendatangkan Bapak Ridwan Saidi, kemudian minggu depan itu akan dihadirkan Bapak Fahmi Basya. Bapak Fahmi Basya itu beliau mengklaim bahwa Borobudur peninggalan Sulaiman. Itu versinya Bapak Fahmi Basya. Hal-hal seperti itu wajar muncul karena ketidaktegasan para akademisi terhadap catatan pendahulunya. Borobudur yang jelas di depan mata tidak tahu kapan berdirinya, siapa pembuatnya. Memang 10.000,3 itu kita meraba-raba. Jadi didatangkannya Babe Ridwan, didatangkannya Fahmi Basya nanti, itu secara alami harus terjadi karena catatan sejarah Indonesia yang amburadul itu, yang ambigu itu harus didekonstruksi, diporak-porandakan, bersifat subjektif. Jadi dimungkinkan hadir beberapa para dekonstruktif nanti jika kaum akademisi, kaum ilmuwan itu tidak segera merespon. Membuat penelitian untuk
merekonstruksi ulang catatan sejarah selama ini yang ada. Jadi untuk merekonstruksi ulang. Jadi nanti minggu depan itu Bapak Fahmi Basya, kemudian setelahnya mungkin nanti akan dihadirkan oleh manajemen TBH itu Buddha, insya Allah. Buddha, kemudian tokoh Hindu untuk mengklarifikasi. Jadi true back history of Indonesia di sini adalah berupaya untuk meluruskan hal-hal yang telah bengkok, yaitu pencatatan sejarah. Dalam hal ini adalah yang utama dan pokok adalah Borobudur. Borobudur saat ini banyak klaim-klaim yang masih subjektif. Seharusnya segera direspon oleh kaum akademisi untuk merekonstruksi ulang catatan sejarah leluhur Indonesia. Jadi bangsa kita, leluhur Indonesia itu sudah mengalami kemajuan terdahulu. Tapi saat ini apa yang tertulis dalam catatan sejarah Indonesia tidak demikian. Seolah-olah leluhur bangsa Indonesia itu animisme, dinamisme, menyembah roh, menyembah batu. Nanti dari Mas Jala itu bisa ceritakan bahwa labeling selama ini tetap terhadap leluhur kita itu animisme, dinamisme itu tidak benar. Kemudian Santo Saba itu bukan penelitian, itu berdasarkan langsung ke lokasi, tidak berdasarkan kepada buku-buku sejarah yang versi penjajah. Tidak berdasar buku-buku sejarah di penjajah. Banyak hal-hal yang ditemukan oleh orang yang bernama Santo Saba itu yang menggugurkan catatan selama ini terhadap leluhur kita, terutama Borobudur. Jadi klaim-klaim subjektif yang dicetuskan Kiai Haji Fahmi Basya, kemudian Babe Ridwan Saidi, kemudian Santo Saba, dan diharapkan jika para akademisi, para ilmuwan tidak respon terhadap kesejarahan, nanti akan timbul beberapa orang dekonstruksi, meruntuhkan labeling selama ini terhadap leluhur kita. Dan itu proses alami. Setelah dekonstruksi porak-poranda, maka secara alami pula akan terbentuklah rekonstruksi pencatatan sejarah mendekati benar. Kenapa mendekati benar? Karena dokumen-dokumen valid leluhur kita itu terpasung di Leiden. Jadi seharusnya dokumen-dokumen yang ada di Leiden itu segera kita ambil untuk merekonstruksi ulang catatan sejarah leluhur kita. Segera diambil untuk menjadi bahan rujukan untuk merekonstruksi ulang catatan sejarah leluhur kita secara valid. Kalau para ilmuwan, para akademisi yang sekolahnya khusus untuk itu, dimungkinkan akan mendekati kebenaran dibanding kita-kita yang tidak sekolah sejarah. Tidak ada background kesejarahan. Jadi beberapa subjektif itu dalam keilmuan itu dibutuhkan. Untuk mendekati kebenaran harus dimulai dari subjektif. Dari beberapa pendapat subjektif itu akan diuji oleh para ahlinya, para ilmuwannya secara objektif untuk mendekati kebenaran. Itu dalam tatanan keilmuan. Diharuskan seperti itu. Baiknya segeralah para akademisi, para ilmuwan merekonstruksi ulang. Sebelum banyak klaim-klaim yang membingungkan massa. Kenapa harus segera? Karena untuk membangun mentaliti bangsa generasi kita, bahwa pendahulunya itu bangsa maju, bangsa luhur, untuk mengulang kembali kemajuan yang pernah didapati oleh leluhurnya. Jadi suatu bangsa itu tidak pernah akan mengalami kejayaan sebelum pendahulunya mengalami kejayaan. Yang itu pernah terjadi di leluhur kita. Jadi Santo Saba itu meneliti, banyak menggugurkan hal-hal yang telah dilabeling oleh catatan sejarah ini yang tidak valid. Hanya mengcopy paste dari pencatatan sejarah yang dominan ditulis oleh penjajah.
ada hal-hal yang pokok di dalam pencatatan untuk pelurusan sejarah ya, yaitu penghitungan awal tahun Saka di prasasti. Itu yang pokok yang harus dicari, kapan sebenarnya tahun Saka di prasasti itu dimulai. Tidak dimulai 78 Masehi. Jika kita mengamini penghitungan awal tahun Saka 78 Masehi, maka benarlah apa yang dilabelkan kepada leluhur kita, bahwa leluhur kita itu animisme, dinamisme, situs-situs di Nusantara itu berdasar pada dua ajaran yang di India. Faktanya, nyatanya tidak demikian. Jadi Santo Saba temukan itu tidak demikian. Jadi animisme, dinamisme itu sudah terlabelkan ke leluhur kita. Faktanya, leluhur kita itu sudah berketuhanan dan mempunyai ajaran yang ditemukan oleh Santo Saba secara subjektif itu bernama Dharma. Dharma itu ajarannya sudah monotheism. Yang Santo Saba temukan itu orangnya ada, Dharma Dasa itu yang didapatkan oleh Santo Saba berdasarkan catatan Tiongkok ya, yang dia dapatkan itu tercatat 700 SM. 700 SM orang sosok yang bernama Dasa, Dharma Dasa. Dharma Dasa, ada Dharma Pala, ada Sanjaya Belaputra, ada Sariputra. Itu leluhur kita yang expand ke luar negeri, kemudian ke luar Nusantara, itu leluhur kita. Beliau itu membawa ajaran filosofik, ajaran yang bernama Dharma. Dan Dharma itu bersumber dari kita. Dipelajari di Sumatera, di tempatnya Bang Haji Yunus itu merekam jejak-jejak ajaran Dharma yang sudah monotheism. Itu landmarknya di Candi Muara Takus. Orang tidak ada yang tahu kalau Candi Muara Takus itu adalah pusat ajaran Dharma, Dharmik. Itu terekam di nama suku, namanya suku Domo. Suku Domo. Kemudian ada Patapang, ada Piliang. Nama-nama suku itu mencatat apa yang saya katakan ini, bahwa ajaran Dharma itu berawal dari kita, dari Nusantara. Yang dibawa oleh kaum Saka, kaum Arya, kaum Skythia, kata orang Eropa, itu sampai ke India. Jadi kaum Saka itu, leluhur kita, sudah expand keluar Nusantara, itu jauh dari tahun 1300 SM. Jauh dari tahun itu, sebelum Masehi. Kemudian di tahun 1300 SM, leluhur kita itu Arya. Bangsa asli India itu Dravida. Ini saya dapat dari catatan Eropa, sejarawan Eropa, bahwa kaum Arya, kaum Brahmanism itu adalah yang membawa ajaran yang bernama Dharma. Dharma itu adalah filosofi dasar ajaran Hindu, Buddha, Jaina. Jadi leluhur kita itu yang bawa, namanya kaum Saka. Kaum Saka itu terekam di relief dasar Borobudur, ada 160 panel, itu dengan teks literasi kata Kusala Dharma Bhajana dan Vinaya Dharma Kaya Cita. Itu filosofi leluhur kita yang bernama Dharma. Itu menggugurkan labeling selama ini terhadap Borobudur. Jadi di relief dasar yang tertutup itu ada kata-kata Dharma. Itu membuktikan bahwa filosofi ajaran leluhur kita itu bernama Dharma. Bukan itu membuktikan bahwa filosofi ajaran leluhur kita itu tidak dua ajaran yang terlahir di India. Salah satunya itu tidak seperti yang dilabelkan selama ini terhadap Borobudur. Itu filosofinya Dharma. Kemudian Dharma itu dipelajari, rupanya yang saya dapatkan ya, dipelajari di Suwarnadwipa, ada universitas namanya Dharmapala. Itu tidak ada yang tahu. Jadi nanti di tempatnya Bang Haji Yunus itu kita akan recovery wisata religi Sriwijaya pra-Islam. Wisata religi Sriwijaya pra-Islam. Nanti kalau kita berhasil merecovery
area Candi Muara Takus itu saudara-saudara kita yang dari Jaina, dari Hindu, dari Buddha, bahkan dari Zoroaster, secara alami mereka itu akan mencari ajaran sejati ajarannya. Dan ajaran itu adalah Dharma dari leluhur kita. Ini tidak ada yang explain, tidak ada yang tahu. Kemarin saya dikirimi video dari India. Dia mengirim diskusi para intelektual India sana, dan saya dapatkan bahwa intelektual Hindu di India itu gamang mereka tentang kehinduannya. Jadi dia sepertinya mereka ingin yang mendasari Buddhism, mendasari Jaina, mendasari Hindu. Para intelektualnya itu sedang mencari, dan kita TPH ini sudah menemukan yang diwakili oleh Santo ini. Jadi Santo itu bekerja terdahulu sudah meneliti, sekarang adalah tugasnya mempublikasi. Jadi bersyukur saya ditemukan oleh Bang Sultan, kemudian oleh Mas Jala, kemudian ditemukan oleh Bang Haji Yunus, yang beliau itu raja ya, dari Kesultanan Kerajaan Kampar itu beliau. Terus kemudian oleh Dayu Nayaka. Karena apa? Saya harus publikasi, presentasikan apa yang saya katakan, apa yang saya temukan untuk merekonstruksi ulang kembali sejarah, bahwa ajaran leluhur kita lah yang mewarnai 3/4 muka bumi, tumbuh di India menjadi 3 ajaran, Jainisme, Buddhis, dan Hindu. Itu berawal dari kita. Dan ajaran itu sampai saat ini masih sempurna di Bali. Nanti Mbak Nayaka akan ceritakan. Kemudian seperti apa Dharma itu, nanti Mas Jala ceritakan ajaran leluhur kita itu seperti apa. Jadi saya butuh orang-orang macam Dayu Nayaka, kemudian Mas Jala, kemudian sosok Bang Haji Yunus untuk mendukung apa yang saya temukan dan saya publikasi, bahwa yang Santo Sahabat temukan itu tidak hanya asbun, tapi didukung oleh sosok-sosok seperti Nayaka, seperti Mas Jala, seperti Bang Haji Yunus. Jadi ajaran Dharma itu adalah ajaran leluhur kita. Dipelajari awalnya di Sumatera, Plek Candi Muara Takus. Di situ ada universitasnya, ada pusat puja, ada kota sucinya. Kemudian ajaran itu adalah ajaran Dharma. Versi saya sebutnya dharmic original, untuk membedakan bukan Buddha, bukan Hindu, bukan Jaina, dan sudah berketuhanan. Nah, nanti Mas Jala itu ceritakan. Kemudian ajaran asli leluhur Nusantara Nayaka, di Dayu Nayaka itu, sekarang terjadi kontroversi. Kebetulan Dayu Nayaka ini aktivisnya yang memperjuangkan ajaran leluhur kita itu, yang sebenarnya itu adalah Dharma intinya. Jadi bukan Hindu India. Adanya infiltrasi, Dayu nanti ceritakan. India itu makin memperjelas bahwa apa yang saya explainkan tentang ajaran leluhur kita itu Dharma, itu sekarang jelas pada konsep ketuhanannya yang saya tahu ya. Sebut Tuhan kalau di Bali itu adalah Acintya, tapi sekte yang datang itu namanya apa nanti Dalayaka jelaskan. Itu sebut Tuhan itu beda. Itu konsepnya. Kemudian cara sembayangnya itu beda. Hindu yang terlabelkan di Bali saat ini, yang terlabelkan ya, itu sebenarnya itu ajaran asli Nusantara yang bernama Dharma. Ada yang sebelum masuk ke agama resmi negara itu di Hindu harus menjadi agama, masuknya nama Hindu. Sekarang jelas di Bali itu terjadi infiltrasi dan konsep-konsepnya jadi jelas. Jadi saya ulang, bahwa yang saya temukan ini adalah akan mengguncang dunia, akan
menjungkir balikan catatan sejarah selama ini yang sudah terlanjur terlabelkan, terutama Borobudur. Di Borobudur itu terekam 12 teks literasi kata Suvarga, tidak nirwana atau nibbana. Itulah hal pokok yang menggugurkan labeling selama ini tentang Borobudur. Jadi nanti akan datang setelah Fahmi Basya itu nanti Bang Sultan TBH itu akan mendatangkan tokoh-tokoh Hindu yang konsep ada di manajemen ya, nanti kita lobby. Nah itu yang langsung mengklarifikasi benarkah labeling selama ini tentang Borobudur. Itu hal yang nanti. Jadi TBH di sini adalah mengklarifikasi berdasarkan penelitian Santo, kemudian dibuktikan oleh sosoknya. Sosoknya diantaranya sekarang ini adalah Bali tentang Bali bukan India, diwakili oleh Nayaka, Dayu Nayaka, kemudian Bang Jala. Apa itu Dharma? Kemudian ajaran yang tersimpan di Bali yang sekarang sudah terlabelkan Hindu, apa bedanya dengan yang di India? Kemudian tempat pembelajarannya itu fisiknya itu ada di tempat Bang Haji Yunus. Jadi mohon izin Pak Moderator, nanti tolong diizinkan Bang Haji Yunus untuk bicara untuk melengkapi apa yang saya katakan ini, Pak Moderator ya. Dari saya rasa cukup. Saya ulang sedikit bahwa rekonstruksi sejarah, pencatatan sejarah itu harus urgent dilakukan untuk membangun mentality generasi yang akan datang bahwa leluhurnya itu tidak seperti yang tertulis selama ini tentang leluhurnya, bahwa leluhur kita itu pernah mengalami masa kemajuan. Kita merekonstruksi sejarah, mengulang kembali, menyusun sejarah yang benar untuk generasi kita tahu bahwa benar secara valid leluhur kita tuh pernah mengalami kemajuan, dan kita tidak hanya berpoya-poya bereforia dalam kejayaan masa lalu, tapi setelah mengetahui kemajuan leluhur kita itu harus mengulang kembali kemajuan, bahkan harus melebihi dari kemajuan yang dicapai leluhurnya. Jadi jika ada wacana ingin menghapuskan pelajaran sejarah di sekolah, itu bahaya jika ada niatan untuk menghapuskan pelajaran sejarah di sekolah. Jadi rekonstruksi itu diperlukan. Seperti itu. Jadi nanti Pak Moderator itu kasih kesempatan 3 orang ini, ditambah Pak Moderator dengan Bang Haji Yunus untuk mendukung apa yang saya presentasikan ini. Terima kasih. Nanti berlanjut ke tanya jawab. Silakan Bang Sultan. Baik, terima kasih Bang Santo Sabah atas pemaparannya